Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat permata, bertemu lagi kita pada pertemuan kali ini. Semoga tidak bosan. Baiklah, pada kali ini kita masih pada pendalaman materi tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 manusia dan lingkungan. Ini kita sudah masuk ke pembelajaran kedua. Baiklah, sebelum kita lanjut seperti biasa, untuk sahabat yang masih belum tekan tombol subscribe, yang tombolnya masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan juga jangan lupa untuk like video ini serta share atau bagikan ke teman-teman sahabat semua. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 2 tentang rangka tubuh manusia dan kegunaannya. Nah, ingat pada pembelajaran 1 rangka tubuh manusia itu terdiri atas tulang dan otot yang merupakan alat geraknya. Nah, di sini alat gerak pada tubuh manusia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu berupa tulang atau rangka. Nah, alat gerak pasif berupa tulang itu kenapa disebut pasif? Karena merupakan bagian yang digerakkan. Ya. Kemudian ada alat gerak aktif berupa otot. Ya, otot ini disebut juga daging. Nah, kenapa otot ini disebut alat gerak aktif? Karena otot dapat berkontraksi bertindak sebagai penggerak. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tulang-tulang dalam tubuh manusia bersambungan dan tersusun secara teratur membentuk rangka. Nah, di sini rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, ingat ya, rangka tubuh manusia itu dibagi 3 bagian. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak, yang kedua rangka badan, yang ketiga rangka anggota gerak. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah rangka tubuh manusia. Tadi rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, ada rangka badan, ya, dan juga ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu ada tangan dan kaki. Nah, kita lihat dulu satu persatu bagian rangkanya. Di sini ada rangka kepala atau tengkorak yang berfungsi untuk melindungi bagian terpenting di kepala, yang adalah otak, dan melindungi juga bola mata. Ya, otak dan bola mata ini merupakan organ yang lemah, sehingga perlu dilindungi oleh tulang tengkorak atau rangka kepala. Nah, tulang tengkorak atau rangka kepala ini ada 2, yaitu tulang tengkorak wajah atau muka dan tulang tengkorak pelindung otak. Nah, seperti apa saja bagian-bagiannya? Nah, ini gambar rangka kepala atau tengkorak. Nah, kita lihat satu persatu bagiannya, yaitu di depan di sini, di atas ini depan ini namanya tulang dahi. Di atas ini namanya tulang ubun-ubun. Kemudian di bagian belakang ini namanya tulang kepala belakang. Kemudian di samping, ada di samping kanan dan samping kiri, yang dekat telinga ini namanya tulang pelipis. Ya, pelipis ini di dekat telinga. Kemudian di sini di depannya telinga ada tulang baji.
tulang baji. Kemudian di depan ini, di pipi ini ada namanya tulang pipi. Kemudian di bagian hidung ada tulang hidung. Kemudian di mulut bagian atas ada tulang rahang atas, dan di bagian bawah mulut namanya tulang rahang bawah. Nah, inilah bagian-bagian dari rangka kepala atau tengkorak. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu ada rangka badan. Nah, seperti apa saja rangka badan itu? Rangka badan itu terdiri dari tulang belakang. Ini tulang belakang. Ya. Tulang belakang itu dikatakan memiliki atau berjumlah 33 ruas. Apa saja 33 ruas itu? Di sini ada 7 ruas tulang leher, ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, ini 5 ruas tulang pinggang, ada 5 ruas tulang kelangkang, dan ada 4 ruas tulang ekor. Nah, jika dijumlahkan ini berjumlah 33 ruas. Kemudian yang kedua ada tulang dada. Tulang dada ini ya, yang ini seperti mirip pedang. Ya, ini tulang dada. Apa saja bagian tulang dada? Ada tulang dada hulu. Ini. Ada tulang dada badan. Ini. Ada yang seperti pedang, mata pedang ini disebut tulang dada taju pedang. Nah, ini tulang bagian dada. Kemudian bagian yang ketiga ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini berjumlah 12 pasang. Nah, terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati. Ya, tulang rusuk sejati. Kemudian 3 ruas tulang rusuk palsu. Ini rusuk palsu. Dan 2 ruas tulang rusuk melayang. Nah, jika dijumlahkan berjumlah 12 pasang atau 12 ruas. Kemudian yang keempat ada tulang gelang bahu. Nah, ini tulang gelang bahu. Ini terdapat di bahu. Jika ditempel ada di sini. Nah, tulang gelang bahu ini terdiri dari tulang selangka, ini di bahu, ada tulang belikat, ada tulang lengan. Nah, ini bagian dari tulang gelang bahu. Kemudian yang kelima ada tulang gelang panggul. Nah, ini di panggul. Ya, tulang panggul itu terdiri dari tulang usus. Sini, kemudian ada tulang duduk di sini dekat dengan bokong atau pantat. Kemudian yang di sini ada tulang kemaluan. Nah, inilah bagian dari rangka badan. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Ketiga ini adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu ada lengan dan ada tungkai atau kaki. Lengan di sini, nah ini adalah lengan, ya. Kalau ini tadi tulang bahu, ya, ini lengan. Lengan inilah yang merupakan rangka anggota gerak. Kita lihat bagian-bagiannya. Ada tulang lengan atas, kemudian ada ini tulang hasta, kemudian di sebelahnya namanya tulang pengumpil. Ya, ini. Kemudian ini namanya tulang pergelangan tangan. Kemudian ini namanya tulang telapak tangan. Kemudian ini adalah tulang jari tangan atau tulang ruas-ruas tangan. Baik. Kemudian kita lanjutkan tungkai atau kaki. Kaki adalah anggota gerak bagian bawah. Terdiri atas apa saja? Ada di sini tulang paha, ya, ini tulang paha. Kemudian ada tulang tempurung kaki, ya. Kemudian ada tulang betis, ini yang kecil nih tulang betis,
Kemudian yang besar ini namanya, atau bagian depan ini, tulang kering, tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki. Kemudian ada tulang jari kaki. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan bentuknya, tulang manusia digolongkan menjadi 4 bagian, ya, berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Untuk tulang pipa, contohnya ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, tulang betis, ruas jari tangan, dan ruas jari kaki. Tulang pipih ada tulang usus, tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Untuk tulang pendek ada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang. Kemudian untuk tulang tidak beraturan ada tulang paha. Baik, kita lihat fungsi rangka tubuh manusia. Yang pertama, untuk fungsi tubuh manusia di sini memberi bentuk tubuh, menegakkan dan menopang tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ dalam tubuh, tempat pembentukan sel darah merah sebagai alat gerak pasif. Nah, sekarang masih tentang menyajikan informasi dari bacaan dan buku. Ini cover atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Nah, cover atau sampul buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Jenis huruf pada judul harus menarik. Kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, harus ada nama penulis. 4. Ada identitas penerbit. 5. Gambar yang menarik dan sesuai isi. 6. Sinopsis isi buku pada cover atau sisi belakang. 7. Identitas buku pada punggung buku. Lanjutkan ke contoh. Perhatikan contoh cover atau sampul buku berikut. Nah, di sini ini disebut cover bagian depan, ya. Dan ini bagian belakang. Sedangkan ini disebut punggungnya. Nah, di sini ada identitas buku pada punggung buku. Ya, ada nama di sini, ya, ada penerbit, ada kalimat untuk buku, ya. Kemudian di sini di halaman cover depan ada nama penulis, ya. Kemudian ada kalimat penjelas judul. Ini kan judulnya misalnya Bu Pena. Nah, kalimat penjelasnya yaitu buku penilaian. Di sini adalah gambar cover. Nah, kemudian kita lihat di cover bagian belakang, ya. Di sini ada identitas penerbit, ya. Di sini juga terdapat sinopsis dari isi buku. Nah, baik. Kemudian untuk gambar cover yang tadi, ya, cover atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman depan pada sebuah buku. Nah, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku. Cover buku dibuat dengan tujuan membuat kemasan buku terlihat menarik sehingga buku tersebut memiliki nilai jual tinggi. Cover buku yang baik adalah cover yang bisa memengaruhi dan menarik minat orang. Nah, perhatikan contoh cover berikut. Nah, ini ada gambarnya, ya, dibuat semenarik mungkin, warnanya juga cerah, ya, sehingga memengaruhi dan menarik minat pembaca.
Baiklah, nah tadi sudah selesai penjelasan materi. Kemudian silakan untuk menjawab uji kompetensi berikut. Ada 5 soal. Nomor 1, rangka atau tulang dapat digerakkan karena adanya apa? Ya. Nomor 2, salah satu fungsi rangka tubuh adalah tempat melekatnya apa? Nah, kemudian yang ketiga, kalimat penjelas judul sebaiknya titik-titik dan titik-titik ada pada materi tadi. Nomor 4, sinopsis buku diletakkan pada bagian mana? Bagian apa pada cover? Nomor 5, gambar cerita pada cover harus mewakili apa di sini dari buku. Ya. Nah, itu saja soal untuk uji kompetensi. Nah, kata mutiara buat sahabat, rajin, pangkal, pandai, ya. Nah, setiap waktu adalah belajar, gapailah cita-citamu setinggi langit. Baik, terima kasih atas perhatian sahabat semua. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.